Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel kami Nasan Elektronik Parabola. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mengechip dengan chiplet yang banyak atau lebih dari 30 chiplet. Caranya bagaimana? Mari kita ikuti video ini. Langkah pengechipan pada chiplet yang banyak seperti ini, dan posisi kedudukannya tidak sama, ada yang menghadap ke atas dan ke bawah. Posisi negatif dan positifnya tentunya perlu kita gambar dulu seperti ini. PCB chiplet digambar dulu seperti ini, kemudian nanti setelah bersih seperti ini kita baru dipasang pasta. Ini adalah langkah-langkah yang pertama, dibersihkan kemudian digambar seperti ini, kemudian baru kita dipasang pasta untuk susunan chiplet yang banyak ini. Jalur chiplet yang sudah bersih kita pasang pasta seperti ini. Cukup dioleskan saja pastanya tepat pada jalur positif dan negatif. Ini untuk mempermudah kita langkah berikutnya, yaitu penyolderan. Diposisikan pasta tepat pada jalur positif dan negatif. Ini harus ditempel pasta semua keseluruhan chiplet PCB yang sudah dibersihkan. Setelah pemasangan pasta nanti selesai, baru chiplet dipasang. Untuk pemasangan chiplet tidak boleh terbalik antara kutub positif dan kutub negatif, karena kalau terbalik tidak akan menyala. Seperti ini keseluruhan dari jalur chiplet kita pasangi pasta keseluruhannya, karena satu pemanasan dengan tujuan chiplet yang terpasang sudah nempel semua atau terhubung antara positif dan negatif. Cukup lama dan perlu hati-hati untuk menempatkan pasta cair pada jalur positif dan negatif chiplet. Perlu ketelitian. Ini adalah langkah-langkah untuk pemasangan chiplet yang banyak. Seperti ini sampai selesai jalur positif dan negatif terpasang pasta. Diusahakan jalur positif dan negatif chiplet tidak boleh berhubungan, karena untuk mempermudah posisi penempatan chiplet nanti setelah dipanasi. Hampir selesai, sudah setengahnya ini dipasangi pasta cair.
Pemasangan pasta hampir selesai. Ini setelah selesai baru chiplet yang baru kita tempatkan pada PCB jalur chiplet. Perlu ketelitian dan kesabaran untuk menempatkan pasta ini supaya tidak konslet antara jalur plus dan min. Sudah selesai penempatan daripada pasta. Kita cek barangkali ada yang tidak sesuai dengan tempatnya dengan diratakan. Setelah itu tinggal kita pasang chiplet yang baru. Selesai pemasangan pasta di sini, tinggal kita pasang dan tempatkan chiplet yang baru yang seperti ini. Kemudian PCB ditempatkan sesuai dengan posisi pada gambar PCB chiplet. Karena positif dan negatif sudah tertutup oleh pasta, sehingga untuk penempatan chiplet kita dengan cara melihat gambar chiplet yang ini untuk menempatkan posisi plus dan min, karena posisi chiplet ini ada yang di bawah positifnya dan ada yang di atas positifnya, sehingga untuk penempatan chiplet kita tinggal melihat gambar yang sudah digambar pada penempatan chiplet ini. Kita pasang satu persatu dengan melihat posisi chiplet, kemudian penempatannya mengikuti gambar sket yang sudah digambar. Seperti ini untuk penempatan chiplet. Misalkan ini posisi chiplet negatif dan positif bagian bawah, berarti yang dipasang seperti ini adalah gambar PCB yang ini. Positif dan negatif kita pasang seperti ini dengan melihat gambar yang ini. Ini adalah langkah-langkah cara untuk menempatkan chiplet pada PCB yang jumlah chipletnya banyak dan posisinya tidak sama. Supaya tidak sampai salah, kita pemasangannya melihat skema yang sudah digambar untuk menempatkan posisi chiplet, karena posisi chiplet ini tidak boleh salah dan harus tepat posisinya. Perlu waktu yang lama untuk menempatkan chiplet ini pada posisi yang tepat, sehingga bisa menghasilkan chiplet menyala dengan sempurna. Setelah selesai kita pemasangan chiplet,
tinggal langkah berikutnya, yaitu penyolderan. Langkah berikutnya yaitu penyolderan. Kita jepit. Untuk penyolderan di sini posisi PCB tidak boleh miring, harus rata, karena supaya penempatan chiplet pada posisi yang tepat untuk saluran plus dan minnya. Setelah dipastikan bahwa posisi positif dan negatif dari chiplet tidak ada yang terbalik antara ujung positif dan negatif, tinggal kita solder dengan cara dipanasi dari bawah untuk memberikan suhu perekatan pada PCB. Ini adalah langkah penyolderan. Setiap posisi chiplet akan menempatkan diri pada posisi yang sudah ditentukan, yang terdapat pada jalur PCB. Chiplet akan bergerak masing-masing menempatkan diri pada posisinya. Setelah selesai pengecipan, di sini tinggal kita coba hasilnya. Dari driver plus dan min kita masukkan atau kita sambung plus dan min. Ini ada tanda plus dan min, plus dan min. Driver kita sambung atau kita hubungkan. Hasilnya bagaimana di sini? Apakah langsung bisa menyala? Karena untuk pengecipan dengan chiplet yang banyak jumlahnya perlu kehati-hatian dan ketelitian serta kesabaran. Negatif kita solder, kemudian yang positif kita solder.
Ini adalah positif. Setelah dihubungkan dari driver, kita hubungkan ke PCB chip LED, kemudian kita coba driver kita hidupkan. Nah, ini hasilnya pemirsa, langsung menyala dengan sangat terang sekali karena jumlah LED yang begitu banyak seperti ini, sehingga menyalanya terang, super terang. Di sini menyalanya karena jumlah LED-nya yang banyak, langsung menyala. Ini hasilnya, tidak bisa dicoba lama-lama karena ini pendinginnya belum nempel kepada pendingin yang tebal ini, sehingga untuk mencobanya tidak boleh lama-lama karena chip ini adalah panas. Demikian sekilas info tentang bagaimana cara chip dengan LED yang banyak seperti ini contohnya, dan posisinya ada yang terbalik, negatif positif, sehingga perlu kita gambar sebelum melakukan penempatan chip LED pada posisi PCB nya, sehingga tidak bisa untuk langsung dipasang. Kita perlu digambar dulu supaya penempatan chip LED tidak ada yang terbalik, karena penempatan chip LED ini biasanya tertutup oleh pasta tinol, sehingga untuk penempatannya kita perlu skema gambar daripada PCB chip LED. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk pemirsa. Yang kiranya video ini bermanfaat, jangan lupa silakan subscribe, share, like, komen, aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info teraktual dari video kami berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.